Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa saham-saham dari grup MNC. Yang pertama IPTP, kedua Kepik, ketiga IATA, keempat Behit, kelima Becap, ke-6 BABP, ke-7 MNCN, ke-8 BMTR, ke-9 MSKY, dan terakhir saya satu request ada TRGU. Langsung saja ke saham pertama, ada IPTP yang ditutup menguat 3,26% ke harga 95. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada distribusi dari brokernya sendiri ya, EP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IPTP ini biarpun dijual sama brokernya tapi menguat ya, dan terlihat juga volume bagus. Kalau di kondisi seperti ini peluang besar melanjutkan kenaikan. Targetnya uji 100 ya. Perubahan harga dari 90 ke 100 dan peluang besar break ya. Ini trend downtrend kalau ditarik dari semenjak Juni 2022 ya, ini dia berhasil tutup pas di trend line downtrend. Tinggal nunggu break EMA 20-nya, neckline-nya ini 100 udah ke atas ya, dan ini dia mantul dari support kuatnya di 90. Jadi apakah menarik? Ya momentumnya sepertinya akan menarik nih. MACD-nya juga masih mengarah ke atas, memang masih regular divergence ya, masih normal. Tapi menurut saya ini ada peluang break 100 minggu depan ya. Jadi apakah ini menarik? Bisa diperhatikan ya. Lihat momentumnya. Kalau memang grup MNC ditarik naik, satu dulu dan naik duluan, yang lain biasanya ngekor. Jadi seperti itu ya. Untuk IPTP kalau dilihat dari candle weekly-nya doji, volumenya bagus nih. Harusnya sih ada penguatan, minimal akan uji 100. Jadi bisa naik 5 poin minimalnya untuk IPTP minggu depan. Hari ini juga volumenya meningkat. Langsung saja ke saham kedua. Ada Kepik yang ditutup di harga 89 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Kepik ada akumulasi walaupun brokernya sendiri EP jualan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Kepik juga masih konsolidasi, tunggu dia break 90, 91, 92 itu baru bagus, dan ini dia udah bagus ya, udah EMA 60, EMA 20 udah melandai, tinggal nunggu break 592, 93 dan bagusnya lagi 94, 95 nih ya, kembali ke atas EMA 200-nya. Ini kalau dihapus ya, gambar baru aja. Nah, ini trend downtrendnya. Terus bawahnya trend uptrend. Nah ini kan ada pola, bisa dibilang symmetrical triangle. Tinggal nunggu konfirmasinya 95, 96 lewati uptrend ya. Momen ada peluang nggak? Ada peluang tetap ya. Menurut saya sih ada peluang minggu ini dikerek lagi naik saham-saham grup MNC. Tapi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk Kepik kalau saya sih nggak usah jauh-jauh ya. Kalau mau cut loss di bawah 84 juga bisa. Kalau mau cut loss di bawah 87 juga bisa ya. Pokoknya dia tutup di bawah 87 itu udah lemah. Menurut saya patah trennya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IATA yang ditutup kembali terkoreksi 1,37% ke harga 143. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IATA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IATA menurut saya open gap up terus dibawa turun, koreksinya tipis saja ya, nggak masalah menurut saya karena masih di atas trend line downtrendnya ini ya, dan support 140 harusnya dijaga. Apakah ada peluang untuk technical rebound? Sepertinya ada peluang technical rebound juga ya. Kalau saham-saham grup MNC ditarik naik, IATA aja ya potensi juga naik. Kalau saya lihat juga masih oke lah ya, selama di atas 140. Kalau dilihat dia membentuk candle hammer terbalik, tapi nggak masalah juga ya. Kadang-kadang dia memang seperti itu, dia hammer terbalik bisa aja naik. Yang penting nih ya, kuncinya ya jangan turun dari 140. Risknya juga kecil, paling 3%, 4%. Pokoknya tutup di bawah itu ya stop loss, udah nggak ada yang jaga ya, udah jangan dilihat low bawah ini. Pokoknya dia tutup di bawah 140 out aja ya, sekitar 4% sampai 5%. Target profit 160. Langsung aja tarik tuh 1/3 ya, karena itu neckline yang harus dilewatinya agar ada peluang untuk mencoba uptrend ya. Jadi seperti itu. Untuk IATA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Behit yang ditutup di harga 71 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Behit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Behit ini juga bagus ya, dan terus membentuk higher low, higher high. Kalau dilihat dia gagal terus lewat 75, tapi low-nya naik. Karena naik turunnya ini kan 5 poin. Jadi ini dia di area support dan ya 70
Dan apakah ini menarik untuk spek buy? Ini menarik untuk spek buy, tapi disclaimer on, risknya juga kecil. Nekat aja udah. Pokoknya ya tutupan di bawah 68 ya cut dulu di bawah 520. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai bawah silahkan juga ya. Tapi saya biasanya kalau sudah turun dari bawah supportnya ini 7068 ya udah lemah. Biasanya seperti itu ya. Dia bisa konsol di bawah. Bisa aja nantinya setelah itu naik lagi. Ya kalau Bapak Ibu yang sabar mau cut lossnya lebih lebar bisa aja di hold. Kalau saya mending saya cut loss tipis, nanti saya pindah ke saham yang lain yang lebih berpotensi. Saya biasanya seperti itu. Tapi kan semua orang nggak sama profil resikonya ya. Kalau Bapak Ibu mau hold sabar ya di bawah 64 itu baru cut loss juga boleh. Tapi dengan kondisi seperti ini karena juga dia koreksi dengan volume kecil, harusnya ya Senin tuh langsung aja hijau. Menarik lah untuk Bahit ya, menarik kalau dia bisa rebound Senin ya. Kalau dilihat dari weekly-nya juga bagus, volume meningkat ya, dan dia tutupannya juga cukup bagus nih candle weekly-nya, higher high, memang higher low-nya sama. Menurut saya sih bisa break nih minggu depan ya, 75 lewat potensi besar. MACD-nya juga mengarah ke atas. Jadi seperti itu. Untuk Bahit langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Becap yang ditutup menguat 18,42% ke harga 135. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker semarinnya memang terlihat ada akumulasi di Becap ya ini. Ya, AZ, AK, AO, BK, KZ, MG ya. Banyak broker asing yang net buy, yang jual tipis-tipis dan kebanyakan broker retail. PD, KKCC, XC, NI, EP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ternyata langsung break 130. Apakah ini valid? Kalau dilihat EMA 20 juga lihat. Oh dia udah break, EMA 60 udah dilewati. Potensi besar ini konfirmasi breakout dengan target minimal 150. Jadi peluang besar minggu depan MNC Group juga main ya. Cuman hari apanya kita nggak tahu. Tapi kemungkinan Senin Selasa itu ada pergerakan ya. Mungkin Senin udah ada pergerakan untuk Becap dan grup MNC lainnya. Target Becap 150 itu EMA 200-nya. Yang sudah punya hold aja, yang belum punya ya cut loss mepet bisa nih kalau mau ya. Pokoknya kalau false breakout dia merah lagi, jebol lagi 130 itu ya udah tutup di bawah itu bisa cut dulu. Kalaupun nggak pakai cut loss ya silahkan ya, nggak masalah. Karena trennya masih bagus nih, konsolidasi. Cuman kan jauh juga kalau dibawa konsolidasi kembali ke 100 kan, dari beli 135 ke 100 itu 35% kan lumayan dalamnya. Jadi kondisinya seperti ini. Untuk Becap menurut saya lanjut menguat. Kalaupun koreksi kecil aja. Potensi besar ini valid break dan ya ke atas. Minimal ya 150 diuji. Semoga seminggu ke depan sampai 15% ya sangat mungkin ya. Dalam satu hari aja bisa. Hari ini aja kan, hari Jumat aja bisa 18%. Nih kalau dilihat apakah ini momentumnya. Kalau dilihat juga weekly-nya ya biar lebih bagus. Weekly-nya juga bagus ya. Break 125 130 itu monthly-nya juga bagus. Oh, ini momentumnya nih. Sepertinya ya ada peluang untuk lanjut menguat untuk Becap minimal 150, tapi disclaimer on. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BABP yang ditutup juga menguat 4% ke harga 130. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinnya BABP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BABP kembali ke atas 130. Memang sudah nggak valid lagi pola cup and handle-nya ini, tapi bagus ya. Kembali ke atas 130. Apakah ini momentumnya dia naik lebih tinggi? Iya, sepertinya seperti itu. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ya, biar perlihatan, ya dia baru membentuk candle bullish angle pink dengan volume besar. Masih ada mengarah ke atas, bercat di atas juga meningkat. Peluangnya sih lanjut menguat ya untuk BABP minggu depan. Targetnya terdekat nih, jangan dulu deh 150, 140 aja ngap-ngapan dia lewatnya ya. Inilah konfirmasinya ya. Lewat dulu 140, lewat itu ada pembentukan pola cup handle yang lebih besar seperti ini. Uptrend ya. Potensi besar uptrend kalau dia break 140. Momentumnya sepertinya ya. MACD-nya juga sudah golden cross. Barcat di atas juga terbentuk, volume meningkat. Dan hari Jumat kemarin BABP membentuk candle merebuju, tutupannya di harga tertingginya. Jadi menarik nggak? Menarik sepertinya ya grup MNC untuk minggu depan. Seperti itu. Untuk BABP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MNCN yang ditutup terkoreksi 1,67% ke harga 880. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinnya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal perkiraan saya 900 nggak jebol juga ya. Ini saham berfundamental bagus di grupnya MNC, tapi pergerakannya memang selalu di luar analisa ya. Kadang naik habis itu turunnya juga tajam.
Tapi kalau dilihat juga ini sudah nggak valid ya. Kalau untuk technical, untuk trading ya skat kalau jual beli di 900. Tapi kalau untuk disimpan 3 bulan ke depan nih masih oke menurut saya ya. Kalaupun ada modal ya bisa average down juga. Ya karena sentimen MNCN akan merger sama BMTR itu juga ya berpotensi untuk mengerek harga dua saham tersebut. Apalagi mendekati musim nantinya pemilihan umum. Biasanya saham-saham yang ownernya atau pemiliknya ikut dalam berpartisipasi pemilu biasanya dikerek naik ya. Tinggal nunggu aja, sabar aja. Kalau MNCN sih bisa dibilang juga saham investing ya. Yang penting sabar aja ya. Jadi seperti itu untuk MNCN, kalaupun dia turun lagi karena patah trennya ini ya, kalau nggak balik ya, kalau dia 1-2 hari ke depan Senin Selasa balik ke 900 tuh cukup oke. Berarti ada pembalikan arah. Berarti ada standby buyer yang ngangkat dari bawah ini. Kalau nggak ya 840 lagi untuk MNCN. Tapi semoga aja 1-2 hari ke depan Senin Selasa dia ditarik naik lagi ya ke 900. Jadi seperti itu untuk MNCN. Kalau dilihat candle weekly-nya volumenya besar ya buangannya. Cuman konfirmasinya ya seminggu ke depan kalau balik ke 900 1-2 hari ke depan itu oke untuk MNCN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BMTR yang ditutup di harga 352 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarnya BMTR ada distribusi tapi seimbang aja dengan akumulasi ya, hampir sama. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR jebol juga 360 ya, mungkin dia ada mantul di 350 tapi kalau kondisi seperti ini ya baiknya turun aja dulu sekalian 330 340 itu baru menarik. Jadi kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Saya ada spek buy juga di 372 nih, saya cut ya 4%-an kemarin tuh cut loss ya. Karena ya nggak naik ya udahlah saya pindah ke saham yang lain karena MACD-nya juga marah ke bawah. Tapi kalau dilihat nih ya, dia itu koreksinya belum kecil terus ya, karena memang ini kayaknya membalas kenaikan yang beberapa hari naik tajam nih, tapi pelannya turun-turun ya. Mungkin nggak di ARB-in tapi ya turunnya pelan-pelan. Tapi masih bagus Kak, masih bagus untuk BMTR. Kalaupun ada yang nyangkut ya hold aja. Kalau mau average down sekalian tunggu aja di 340 330 itu. Menurut saya di situ area untuk dia mungkin kalau turun lagi ada pantulan dan bisa jadi itu menjadi swing low-nya ya. Tapi kalau dia membuat swing low-nya di 340 330 agak berat kalau dia naik cepat. Tapi prosesnya juga peluang besar ke atas cuman pelan. Mungkin perlu waktu akhir tahun, awal tahun, bulan depan dia ya mengerek naik ya. Perkiraan seperti itu kalau memang terjadi pantulan di 330. Lebih cepat itu bisa jadi juga ya, tergantung market lah. Tapi ya lebih ke wait and see aja dulu untuk BMTR karena terus mau bentuk lower low, lower high. Kecuali ya balik lagi 360. Tapi kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu untuk BMTR. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSKY yang ditutup di harga 284 sama harga penutupan hari sebelumnya. Tapi ini bid offernya tipis ya, nggak liquid. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker samarnya MSKY ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MSKY sudah di area support pertahanannya semenjak Februari 2022. 6 bulan yang lalu yang harus dijaga. Kalau nggak dijaga ya udah melorot lagi. Tapi ya tetap kalau saham MNC yang lainnya naik, dia juga naik. Teknikal rebound targetnya kemana 300 menguji trend line downtrendnya ini. Jadi seperti itu. Untuk MSKY risknya kecil nih, cuman 8 poin lah, cut lossnya 8 poin ya paling 3,5%, 3% itulah ya. Cut lossnya target profit ke 300 terdekatnya. Jadi seperti itu untuk MSKY. Langsung saja ke saham terakhir, memang bukan dari grup E-nya MNC, cuman ada yang request TRGU yang ditutup menguat 1,35% ke harga 300. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarnya TRGU sedikit ada akumulasi ya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk TRGU juga menarik diperhatikan hari Senin, peluang besar melanjutkan ke penguatan karena kalau dilihat secara teknikal dia sudah di atas EMA 20-nya. Sempat turun dari EMA 20 habis itu ditarik naik dan membentuk candle hammer. Hammer ini bisa aja sinyal kurang baik kalau dia kembali turun ya. Tapi kondisinya kan volumenya meningkat. Kalau dilihat weekly-nya bagus juga, candle bullish engulfing menutup penuh candle minggu sebelumnya dan juga waktu
hari Jumat kan kalau nggak salah ya supirnya lagi di saham lain. Jadi makanya dia sempat tertekan di sesi awal, sempat coba naik tapi habis itu diguyur, sempat turun, baru sesi 2 ditarik lagi naik. Kemungkinan besar ya ada digoreng di hari Senin. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, apapun bisa terjadi di market. Jadi seperti itu untuk TRGU. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.